ada di waktu juga ya dan percaya proses. Percaya proses. Tapi ngomong-ngomong proses, Grok sekarang nih. Bener, iya kayak tahu tuh percaya proses. Valentina dan Kari ternyata Be, bukan Ixia. Wait a minute, Novarianya jadi roamer. Karena Rasi pernah membawakan Novaria roamer ini. Setup seperti apa yang ingin dibawakan untuk Astral Echo yang dibuka ketika ada teamfight objektif. Menarik banget sih. Ada 2 magical damage yang kuat juga berarti. Tapi dari last pick-nya Pakito. Udah pasti. Instan ya soalnya ya. Karena ada 3 backliner berarti dengan hero tipis seperti Rasi yang bisa bermain dengan dire hit. Tapi itu juga menurutku menjadi emergensi buat teman-teman dari RRQ Hoshi. Jangan sampai terkena Astral Recall dalam keadaan HP di bawah 50% karena itu bisa instant kill dengan dire hit. Iya memang berbahaya tapi aku lumayan worry juga dengan frontliner dari Alter Ego karena berarti mereka bakal lebih mengandalkan ke arah Fredrinnya aja sebagai sosok jungler. Modal Fredrin setelah dipatahkan di game yang pertama, Lin. Sepercaya diri itu sepertinya Tas dengan hero power satu ini. Mungkin kalau ada yang nemenin bukanya, pede sih. Tapi kalau kayak tadi agak susah jujur ya. Kayak nggak dikasih jalan sama sekali loh. Arlot Fredrin. Jalannya ada di Fredrin sekarang. Dan harus Tas yang membukakan jalannya. Karena kalau misalkan Arlot yang membawakan atau bahkan membuka mapnya, bakal bahaya banget. RRQ Hoshi, ini waktu yang tepat untuk menambahkan 1 poin dan Alter Ego. Ini waktu yang tepat untuk membalaskan dendam mereka dari game yang pertama. Dan kesempatan untuk Kingdoms dan juga Alter Champs. Berikan suara kalian. Dan kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Down. Yes, dengan Baxia pastinya Irat patternnya lagi-lagi akan lebih unggul. Walaupun nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya, kayak ketinggalannya juga nggak bakal ekstrim. Tapi bedanya Vin udah baik banget sih, Vin ini perhatian banget sama Tas. Roamer yang sangat-sangat baik hati ya, menemani jungler musuh untuk mendapatkan purple buff-nya. Retribution akhirnya dipicu. Jadi ini akan membuahkan sebuah kesempatan bagi Irat untuk secepat mungkin mengamankan Little Wonder dan level yang keempat. Ya memang harus dilakukan ya dari seorang Vin, nggak cuman ke area purple. Mungkin orange buff-nya bisa ikut diganggu nih. Wah ini sih diganggunya sampai sono-sono nih, banananya juga ikut hadir. Hati-hati nih karena damage dari Grok lumayan sakit juga. Ya, tapi kalau kita ngomongin soal damage dari Grok ya, untuk Power of Nature, kayaknya nggak kalah juga nih untuk Astral Recall di early game yang bisa dilontarkan apalagi dalam keadaan invade jungle. Yang sepertinya tidak jadi, Iratnya belok. Karena dengan Conclusive Blast dia kemanapun arahnya akan tetap cepat loh untuk farming. Makanya nih Tas, dia cukup kuat juga ya untuk nahan-nahan di bagian depan. Dan untuk teman-teman kita yang lagi ada di Jogja, halo Jogja. Halo, wah di sana juga lagi pada nobar rame-rame soalnya. Iya, have fun ya, semoga kalian di sana dijagain sama Pak Pulung, Awal sama Oji juga. Iya, semoga nggak dikerjain lah minimal. Iya. Enjoy ya untuk Alter Champs cabang Jogja ya sama Kingdom cabang Jogja. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong soal cabang nih, sepertinya rotasi sudah mulai bercabang. Hanya saja untuk di XP sudah mulai kelihatan Pai melakukan freeze terhadap minion sehingga membuat Banana harus keluar dari zona aman pattern farmingnya. Ini sense game-nya tinggi sih. Gua rasa kalau memang dia nggak tahu ya, ada orang misalkan itu ditabrak sih, dipok lah paling enggak. Tapi bahaya juga seperti di area Goblin. Yes, ini dia ada seorang Vin dan juga Scarlet. 2 hero dengan power damage yang seharusnya udah cukup sih untuk ke arah early game, tapi nggak mau terlalu terburu-buru karena Heist masih punya beberapa HP tersisa. Buset, ini udah 3 member loh yang hadir di RX Land demi dapetin level 4 dan poppingan damage. Surprise! Damage karena seorang Pai sudah berhasil mengurangi setengah darah dan Tas bakal coba untuk menghadapi lawan yang seimbang yaitu seorang Irat. Sama-sama dibonyokin juga, setup turtle-nya ini akan cukup mengerikan. Sama-sama level 4 dari kedua jungle, damage retribution-nya akan sama. Tapi dari skill Lasit, Tas harusnya lebih unggul. Iya, Apraeus Wrath akan membuat damage retribution-nya lebih seimbang. Tapi rotasi yang dilakukan sama RRQ Hoshi kayaknya ingin membuat Irat dapetin level 5 terlebih dahulu. Clear wave di bagian mid lane dan XP lane. Sehingga mereka menang secara rotasi untuk saat ini. Oke, ya kedorong. Reset yang bagus dari Vin. Itu dia namanya barrier. Yang sangat-sangat indah dan membuat Tas mau gak mau harus bergantung kepada Apraeus Wrath. Iya, oke dia punya Present Red, punya Town tapi nggak ada barrier di tangan dari Alter Ego yang membuat sekarang point clear Turtle jadi 50-50. Tapi sekarang ketika ada Idol Guard yang udah dikirim ke bagian depan seperti bakal coba untuk didorong oleh Wacharja dan Tas berhasil mendapatkan Turtle-nya. Bahkan Pai kali ini masih berjuang, Banana menjadi korban, Pai pun harus gugur, double kill untuk Lemon. Right-nya mau gak mau flicker ya. Oke, pertukaran poin kill terjadi. 1 tukar 2 dan Turtle yang didapatkan oleh Tas.
tetap mendapatkan keuntungan bagi RRQ Hoshi karena secara kuantitas point kill mereka lebih diunggulkan dan sekarang rotasi sudah mulai dijalankan. Irad mendapatkan purple buff, level akan jauh lebih dominan. Penculikan yang cukup berbahaya ya dari teman-teman RRQ, tapi untungnya jadinya sangat besar setelah tadi mereka gagal dapetin turtle. Tapi wild charge yang diambil sama Kride ini cukup mengancam bagaimana Purify dari Skylar. Kalau teamfight 5 lawan 5-nya terjadi, Skylar minimal tertrigger Purify-nya. Tapi tinggal gimana ngelihat Vin nih, apakah nanti wild charge defensif atau ofensif? Iya, mungkin bukan cuma Skylar, kayak Lemon juga loh, bahaya juga dia kena wild charge. Karena dia nggak purify kan dari Lemon sendiri. So di top lane, Eternal Guard sudah keluar. Oke. Eternal Guard hanya untuk membuka vision lagi-lagi ya. Dibuka untuk mendapatkan vision dan informasi. Tabrak langsung menuju ke serang Ice kali ini dan Nitat terlalu berbahaya posisinya. Damage dari turret masih ada Ice. Damage-nya masih tersisa ke arah Irad. Iya, masih bisa dapetin tadi dari sisi last hit-nya. Wild charge-nya udah kembali diambil, tadi sedikit miscom nampaknya, Be. Oke, dan damage-nya mungkin yang ditelan karena adanya Astral Echo makin memperlebar hitbox juga dari damage turret-nya. True damage-nya tidak bisa dideny dengan adanya Baxia, tapi kali ini zoning out terjadi juga di bagian top lane. Ya, sudah mulai mengepung, nggak ada yang boleh pulang sepertinya dari tim RRQ karena posisi dari Salantas juga berada di bagian sebelah kanan. Irad akan join ke area point-nya, dia nggak mau berjuang sendirian dan disengage menjadi keputusannya. Masih bisa di-clear juga top lane yang tadinya bisa menjadi medan pertempuran ternyata tidak jadi. Banananya sampai datang loh, Be. Iya. Ini rotasinya udah pastilah Explainer wajib datang. Tapi ada satu pembeda level di sini. Banana unggul secara level. Dan kalau kita melihat dari player head to head, aplikasi baru GoPay, kita melihat juga bagaimana match up yang sebenarnya diunggulkan dari Sirpai. Tapi rotasinya untuk saat ini, Pakito sangat jauh lebih diuntungkan karena clear wave-nya cepat sekali. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa sebenarnya setup dari kedua jungle yang sudah mulai ditarik sebetulnya oleh Alter Ego. Levelnya sama level 7, damage retribution-nya tidak berbeda, tapi kayaknya di reset dulu nih. Tuh, bergantung pada momentumnya untuk perebutan ke area turtle kali ini. Tas pasti gak mau merelakan, tapi leveling memang lebih unggul di tangan dari seorang Irad di momen ini. Iya. Efek stunnya juga kan 1,8 detik, tapi Tas. Oh, Bang coba ditambah langsung karena watch out-nya connect karena 2 pemain sekaligus Irad. Secure ke arah turtle. Bahkan tasnya pun hampir menjadi korban, mundur lagi ditinju langsung oleh Banana. Tinju samping dari seorang Banana berhasil memakan korban dan sekarang keuntungan besar ada di tangan RRQ Hoshi. Hati-hati karena jalan pulangnya sudah mulai diambil oleh para pemain dari RRQ. Oke, ini yang menarik. Point kill demi point kill coba buat di build up. Dan tanpa adanya front line, karena tadi udah sempat kita mention, Tas sendirian di lini depan, terkena wall charge, terkena Eternal Guard. Kayaknya dia harus 6 item dulu sih, Slim, untuk menahan semua damage itu. Karena terlalu banyak burst damage, physical damage ada, magic damage ada, dan top lane. Dengar, Damage yang begitu mengerikan sepertinya sudah mulai terlihat, gak cuma dari Skylar tapi dari seorang Heist juga. Yang bisa mulai mencicil HP bar seorang Vin dan follow up akan segera dilakukan oleh Tas dan juga Kride. masalahnya nih, dengan kondisi HP yang udah nggak bagus dari RRQ juga, mereka harus bisa reset. Tapi untuk di far lane-nya ternyata Banana lebih unggul jauh. Jauh banget Pakito melawan Arlot. Kalau ngomongin laning udah pasti Pakito unggul banget di sini. Clear wave-nya nggak nyampe 3 detik. Dengan double jab juga bisa menghilangkan siapapun. Dan Heist lumayan terancam kalau misalkan dia 1v1 loh lawan Banana. Ya, karena untuk sekarang Banana udah ready banget untuk melakukan damage burst. Mau itu ke front atau ke back. Front to back sekalipun bisa dijalankan oleh Banana. Gue penasaran sih, kayak build-nya nanti bakal full damage kah? Dan ternyata Hunter's Strike langsung tetap ke dominan. Ya, agak sedikit hybrid. Ya, dan Vin juga agak sedikit terpressure dengan kehadiran dari seorang Pai itu sendiri, Astral Echo. Langsung membuka informasi para pemain dari tim RRQ Hoshi dan Eternal Guard sedikit menghambat pergerakan dari seorang Pai. Bahkan Watchers yang keluar, Pai-nya tumbang menjadi korban untuk saat ini. Iya, dan mereka bakal coba untuk cari objektif yang lain. Ada Turtle yang begitu terbuka lebar sepertinya untuk RRQ Hoshi. Wah, ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda. 4.000 gold leading dari RRQ Hoshi bisa bertambah lagi dengan adanya Turtle yang ketiga kali ini. Kalau didapatkan oleh Irad dan kawan-kawan, udah pasti bakal menuju ke 5.000 gold difference. Wow, ini bahaya juga sebetulnya. Tapi jujur chance-nya masih 50-50 walaupun memang tasnya kalau level. Tapi untuk last hit lebih enak dari tas itu yang gak boleh dilupakan. Vin ada di bagian depan. Aduh, posisi yang lumayan riskan bagi seorang Vin sendiri. Satu ball flicker bahkan harus dibukakan untuk pergerakan defensif. Tapi Irad bakal coba untuk mencari posisi yang lebih tepat. Dan Banana dengan satu ball flicker juga masih mencoba untuk melakukan pertukaran damage. Vin-nya hampir saja tumbang tertus karat namun tasnya hilang. Red
Retribution yang hampir saja didapatkan dan langsung ditembak Rasi yang mendapatkan turtle tersebut. Langsung mundur lagi, gak mau sampai ada korban tas yang hilang satu-satunya dari Alter Ego. Headshot objektif yang manis banget dari seorang Rasi. Ini menjadikan dari RRQ Hoshi mengalami kerugian yang cukup terasa. Tapi at least mereka dapetin junglernya. Iya, ada satu pertukaran poin kill yang setidaknya ada buah tangan juga yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Pertukaran yang menurutku cukup fall off bagi Tas. Fredrin, tank jungle, kalau udah ketinggalan level untuk catch up-nya bakal susah banget. Dan winning condition dari Alter Ego sudah mulai terkikiskan pelan-pelan. Tinggal high ground defense yang bisa mereka amankan, yaitu adalah Rasi dan juga Hais yang harusnya berada di lini belakang. Wah, ini ngeri sih jujurnya ya. Yap. Kalau sampai salah sedikit move-nya, punishment-nya tuh ini bakal ekstrim banget. Dan kalau lihat dari inner turret yang bakal dipaksa, kayaknya bakal tempo seperti game pertama nih. RRQ pelan-pelan aja, tapi ya pasti. Ya, apalagi adanya dari seorang Tas di bagian mid lane. Terlihat bagaimana dari operational rate yang belum cukup untuk bisa memberikan Biasa satu aja. damage. Dan ada biasa aja. Biasa aja, itu dia stiker lemon ya. Seru banget. Dan mereka juga harus reset lagi dari temponya. Mereka nggak boleh terburu-buru, nggak boleh termakan dengan apa yang diinginkan oleh RRQ sendiri. Atau jangan-jangan yang diinginkan RRQ ya team fight. Iya, dan dipaksa oleh seorang Irat kali ini. Banana memberikan Bocor. follow on di bagian belakang dengan nyawa yang tidak terlalu baik. Tapi dengan adanya beberapa lemparan, Tas berhasil di take down. Bahkan Pai-nya pun sama, dua member lagi-lagi hilang dibayarkan dengan Banana Hais. Terlalu kuat di bagian depan tapi belum bisa memukul mundur. Lihat itu damage Lemonnya nggak main-main, bro. 1-2 dengan damage dari Lemon yang kali ini sudah menyelesaikan satu glowing one dan juga adanya Enchanted Talisman tadi. Jadi seiring dengan cooldown yang sangat-sangat singkat, dia bisa melakukan burst damage dengan sangat-sangat cepat juga. Eternal Guard harusnya nggak nyampe 30 detik. Ini bakal bisa muncul kembali, makanya suka banget untuk di spam dan lihat hit rate dari Rasi. Ini benar-benar harus diperhatikan juga karena semakin lama game berjalan dengan dire hit yang dimiliki oleh Rasi, siapapun targetnya bisa terkena burst damage. Iya, tapi jujur ya untuk semakin late game dengan adanya Novaria loh. Ini kayak semakin berbahaya juga Alter Ego. Harus dipertimbangkan untuk antara dia mungkin bermain secepat mungkin untuk ngegulung gamenya, apalagi dengan 4000 gold advantage. Atau ya mereka tidak membiarkan Rasi melakukan damage sama sekali dengan mengorbankan Irat atau bahkan Vin di lini depan, ditukarkan lagi dan lagi. 1-2 udah untung banget buat RRQ. Oke, Lord sudah muncul, sudah mulai di setup juga. Atasnya show, oke. Dan ini bakal menjadi momen untuk AE memilih apa yang akan mereka lakukan. Oh. Mereka Dua punya winning. power Novaria juga ya. Dua dengan- winning condition yang berbeda ya, satu split push dan satu juga untuk team fight nih. Dua-duanya winning soalnya RRQ, tinggal pilih. Betul, 5.000 perbedaan gold mungkin bisa menjadi satu hal yang lebih pasti ya dari RRQ Hoshi untuk mendapatkan ke arah Lordnya. Tapi Alter Ego, mereka nggak bakal tinggal diam. Pengusiran sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan. Masalahnya nih Be, Farlen ya Be. Iya. Paham sih aku, Lin. Masalahnya gak ada yang pegangin di sana. Dan yang bisa paling Novaria dan Watcher. Bakal coba tertabrak langsung dan kembali lagi Eternal Guard berhasil di sana. Hai, memulangkan ke arah seorang Win dan bahkan double kill berhasil di secure. Masalahnya Ira tumbang kali ini tidak ada jungler. Untuk RRQ sendiri tasnya bonyok memang dan Skylar. Skylar masih mau lebih ke di sana. Ada seorang Tas yang sepertinya masih bisa menjadi mangsa yang empuk, tapi no, terlalu berbahaya. Gak ada dua pemain yang cukup penting dari RRQ Hoshi. Oh, tapi lagi-lagi walaupun Iratnya tumbang di sana, gak ada jungler dari RRQ Hoshi, tapi reset yang bagus banget dari RRQ Hoshi karena setidaknya Banana sangat-sangat merepotkan dengan lane jauh dan juga mid lane yang dia dorong barusan. Langsung laning ya. Gak pakai lama loh. Lihat kondisi yang gak bagus untuk mereka. Reset dulu Lordnya sudah reset langsung fokus di minion. Wah, tapi satu pick off tadi barusan benar-benar sedikit mengancam dari Alter Ego. Mereka setidaknya punya winning condition baru, nggak cuma mempertahankan bagaimana lini dari Rasi sebagai high ground defender, mereka malah mencoba untuk melakukan pick off via Pai dengan final slice tadi yang dipaksakan didapatkan di area river. Oke, dengan Lord yang lagi-lagi ditarik. Level berbeda satu memang Irat dan juga Tas. Yang di defense ternyata Rasi ya. Oke. Rasi yang ditugaskan untuk defense sekarang mau nggak ada lagi yang bisa ngelakuin clear wave dengan cepat. Iya sih, tapi jatuhnya di defense kan. Kalau Rasi kan dia nggak bisa Betul. manjangin juga. Gak bisa sih, kalau Benar. seandainya dia show up sedikit,
udah pasti Banana bakal hadir di sana. Apalagi hybrid damage, dia nggak bisa ditumbangkan dengan instan. Oh, terdengar suara konsil sepertinya dari teman-teman Lordnya. Arkeologi. Apakah dia bakal coba dipaksa dari Irat? Berhasil mendapatkan ke arah Lord yang 4 pemain dari Alter Ego sudah mulai terjebak. Wajar seruan dari seorang Cry tidak berhasil untuk menahan pergerakan Wika. dari Arkeologi. Oh, Banana di bagian depan Jab yang cooldown membuat dia bisa dibaris. Namun Skylar masih ada di depan, shutdown terjadi, heistnya hilang, triple kill untuk Skylar. Triple kill yang begitu manis, dan apakah ini waktunya untuk Arkeologi masuk lebih dalam dengan Lord yang masih menuju dari bagian top lane? Dipaksa nampaknya Irat berada di bagian depan, minionnya udah mulai spawn lagi. Apakah cukup untuk waktunya Pai? 3 detik lagi spawn dan Skylar masih mencoba nampaknya mukul ke arah base, namun harus dikit hati-hati. Mereka punya Lemon, mereka punya Vexana untuk clearing wave yang cepat, tapi sayangnya gak ada Banana. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Mereka mendapatkan banyak sekali kompensasi objektif. Mereka mendapatkan 2 base turret yang tentunya akan mendorong lagi bagaimana super minion di bagian top lane dan juga mid lane. Tinggal bottom lane-nya nih, mau dipaksa atau enggak. Karena ini lane jauh yang cukup menguntungkan dan there you go. Dipaksa oleh RRQ Hoshi. Keuntungan yang berlipat ganda menuju ke 10.000 gold difference. Oh my god, kali ini RRQ kembali memegang kendalinya. 3 best turret loh, dari Alter Ego sudah nggak ada. Sama seperti di game yang pertama, cuma lebih early aja sekarang. Iya, di 14 menit mereka udah bisa menghabiskan seluruh sisi dari rumah Alter Ego, dan bahkan mereka masih gak mau kasih space sama sekali. Apakah akan menunggu objektif selanjutnya atau mereka bakal menunggu minion aja? Oke, apakah baris recall seperti Biasa aja. zaman kapan tuh aku lupa banget. Mohon maaf Season nih. 6, season 8. Saya Banyak ngeliat- banget sebenarnya recall. Ngelihat Lemon pakai stiker Lemon gimana gitu. Gimana gitu ya? Biasa Pakai aja. Stiker diri sendiri gitu, asik bener kayaknya. Biasa aja. Biasa aja, itu dia ikonik dari Lemon juga. Namun zonanya nggak biasa nih. Karena Alter Ego ini udah di dalam base doang, nggak bisa keluar sama sekali. Oke, kalau ngomongin zona, sebenarnya sekali aja Alter Ego keluar, kayaknya bakal bahaya banget seperti yang Lim bilang. Solusinya, freeze lane. Bisa. Dia bakal nunggu untuk wave minionnya berjalan, keluarnya nanti di detik 30-an. Atau bahkan di 15 detik sebelum adanya Lord. Baru mereka bisa set up menuju ke area dari objektifnya. Karena mereka punya 2 Magic Sentry sekarang. Tinggal gimana caranya manfaatin Magic Sentry yang ada, biar nantinya Alter Ego dapetin momentum untuk membukakan map. Dan mengendalikan kembali dengan perbedaan 7.000 gold. Tapi dengan 7.000 gold ini Lim, kayaknya menurut aku malah jadi masalah sih. Apalagi lihat perbedaan itemnya. Tas dan juga Irat, ada pembedanya di sana. Oke, dan kelihatan bahkan ya, kalau ngomongin soal item nih, karena perbedaan goldnya juga kan terasa. Banget. Ya, Itu bakal berat nih. Cuman kalau front to backnya, harusnya masih dapat carry. Ya kita tahu lah, mau gimana pun carry ya, dengan 3 item attack speed, ya depannya pasti tetap masih bisa di knockdown. Solusinya main kayak tadi ya. Finnya mungkin yang digeser atau bahkan mungkin Baksha dari Irat yang digeser. Tapi ingat damage dari Skylar sudah mengandalkan Druid Dragon Spear. GDS. Iya. Item yang sudah lama sekali tidak muncul di Land of Dawn. Kali ini akan bersinergi dengan adanya Berserker Fury dan Windwalker. ya item yang menarik banget sebenarnya kalau kita ngomongin ke arah critical damage ya dari sosok Skylar itu sendiri. Tapi yang masih menjadi masalah adalah Alter Ego. Dengan vision yang sekarang udah mulai terbuka nih, Astral Echo udah dibuka. Yang masih menjadi masalah besar untuk mereka adalah wave minion di bagian bottom lane yang mungkin harus lebih diperhatikan. Dan tidak melupakan flanking gak sih Lim? Ini flankingnya dari Banana oke banget karena dia punya Hunter Strike, jadi dia punya escape ability. Dan dia bikin Oracle juga, jadi shieldnya bakal tebal. Wall charge spin kali ini yang open langsung, dan Eternal Guard yang bisa menjadi bola Lordnya. Bisa diamankan seperti Irat yang dapetin Lordnya. Heistnya pun harus mundur. Finn mengejar di bagian depan Skylar dengan satu hitnya. Heistnya hilang. Great yang bakal menyusul kali ini tinju dari Banana. Gak dikasih recall. Great yang gak boleh pulang, menyisakan Rasi sendirian di bagian belakang dan mungkin saja bisa dieksekusi. Digocek-gocek, sementara itu begitu hal yang terjadi sama dengan seorang Rasi. 2 pemain sudah mulai mendekat dan Rasi berhasil di take down juga. Oke, dan ini dia momentumnya. Sang Raja yang siap mengambil mahkotanya kembali. 2-0 Israel. Sang Raja telah bangkit. Alter Ego gagal untuk menaklukkan dengan kembalinya pilar-pilar dari RRQ. Pilar kokoh yang pernah membawakan RRQ Hoshi pada prime eranya telah kembali. Welcome home, Finn Lemon.